سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Alhamdulillah alladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ila jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah majelis taklim as-salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih menyertakan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahmi. Dengan rahmat Allah pula pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita masih berada di bulan Muharram yang banyak peristiwa dialami oleh para nabi dan umat-umat terdahulu, dan berbagai peristiwa itu harus menjadi sumber spirit, sumber semangat dalam hidup kita. Apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka setiap peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran harus menjadi pelajaran bagi generasi kita dan generasi sesudah kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan semua peristiwa dalam Al-Quran itu harus menjadi sumber spirit, sumber semangat, sumber tekad untuk peristiwa yang jelek kita tidak boleh berulang, peristiwa yang baik kita harus menjaga pelajaran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, khusus bulan Muharram termasuk Arba'atul Hurum atau Syahrul Hurum. Jadi bulan Muharram itu salah satu bulan yang disebut oleh Allah termasuk 4 bulan yang haram. Bulan yang haram itu artinya di 4 bulan itu tidak boleh menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain. Tidak boleh berperilaku asusila, amoral, apalagi merugikan sesama. Nah, keutamaan yang ada di bulan Muharram itu diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, bukan di sisi manusia, bukan buatan manusia.
manusia. Tapi bilangan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Ketika Allah menetapkan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi, berarti bulan di sisi Allah itu sudah ada sejak langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Mengapa? Karena bumi kita ini berputar, bulan juga berputar, matahari juga berputar. Nah, putaran bulan setiap hari selama 29 sampai 30 hari itulah yang kemudian disebut bulan. Mengapa? Karena perhitungannya berdasarkan peredaran. Sedang Januari sampai Desember yang disebut dengan bulan Syamsiah itu perhitungannya berdasarkan perjalanan matahari. Kalau itu beda. Kalau Muharram sampai Zulhijjah itu perhitungannya berdasarkan bulan terkait dengan penetapan syariat puasa, syariat haji. Itu penetapannya berdasarkan bulan. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, 1 Zulhijjah, sampai puncaknya 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai tanggal 1 Muharram. Perhitungannya didasarkan pada perjalanan bulan. Maka benar kalau disebut bulan. Sekarang persoalannya, kalau perjalanan waktu hari itu berdasarkan perhitungan matahari, mestinya tidak menyebut bulan, tapi menyebut matahari. Sehingga bunyinya matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret, matahari April, dan seterusnya. Karena apa? Perhitungannya berdasarkan perjalanan matahari. Tapi ya karena sudah kaku biarkan saja. Maka yang benar itu ya bulan. Di sisi Allah itu Muharram sampai Zulhijjah, karena berkaitan dengan syariat. Syariat apa? Syariat yang tertuang dalam rukun Islam. Sesudah syahadat orang kan sholat. Sholat diperintahkan di bulan Rajab. Kemudian berturut-turut setelah sholat ya zakat, setelah zakat ya puasa. Puasa disyariatkan di bulan Ramadan. Hasil puasa adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu menjadi modal menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Jadi urutan bulannya itu sama dengan syariat yang ditetapkan Allah di dalam rukun Islam. Maka bulan Zulhijjah gak mungkin mendahului bulan Ramadan. Kalau orang berhaji tidak pernah puasa, dari mana bekal haji yang takwa itu didapat? Karena takwa itu didapat lewat puasa. La'allakum tattaqun. Sedangkan haji Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi haji itu bekalnya takwa, dan takwa itu didapat lewat puasa. Maka pelaksanaan bulan haji tidak mungkin mendahului bulan Ramadan. Dan itu nggak bisa dijungkir balik. Itu sifatnya sistemik, integral, dan komprehensif. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah bulan di
di sisi Allah. Dalam 1 tahun 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum. Ada bulan Muharram, ada bulan mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lompat Rajab. Nah, Allah menegaskan ketentuan ini ada di dalam agama yang benar. Zalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Berarti apa? Bulan di luar Muharram sampai Zulhijjah itu bukan ajaran agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka di bulan-bulan itu janganlah menganiaya diri, apalagi menganiaya orang lain. Yang sebenarnya berbuat zalim itu tidak hanya di 4 bulan itu, di luar bulan itu juga dilarang berbuat zalim, apalagi di bulan 4. Rasulullah menegaskan, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, darinya ada 4 bulan haram, 3 diantaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan Rajab adalah bulan Mudhar yang terdapat di antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Nah, bulan Muharram sebagai salah satu bulan haram dalam kalender Hijrah, maksudnya sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi. Beliau bersabda, maka sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian semua haram, mulia, jangan dihinakan, jangan direndahkan, jangan dinistakan atas kalian, seperti mulianya hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Dan sesungguhnya kalian akan menghadap Tuhanmu sekalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Sabda Nabi ini disampaikan ketika khutbah wada, khutbah haji wada. Jadi darah, harta, kehormatan itu harus dijaga, tidak boleh dirampas, tidak boleh dihinakan. Dan mulianya darah, harta, dan kehormatan itu sama dengan mulianya hari ini, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan ini, di tempat ini, di Arafah. Karena itu setiap perjalanan waktu sesungguhnya ada makna yang harus dipahami, sehingga waktu itu tidak berjalan tanpa makna. Kita harus pandai memaknai perjalanan waktu. Nah, kita di bulan Muharram itu banyak kejadian yang terkait dengan syariat Islam. Misalnya penetapan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Ada kasus di zaman Khalifah Umar bin Khattab bahwa Abu Musa al-Ash'ari itu mengalami kesulitan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bulan dan tanggal serta tahun. Karena itu kemudian Umar menerbitkan kalender Islam, disepakati bersama para sahabat, dan menarik apa yang pernah disampaikan oleh Utsman bin Affan, bahwa penetapan Muharram sebagai bulan pertama tahun Hijriah itu, pertama, sejak dulu orang Arab menganggap Muharram adalah bulan pertama, dan orang Arab yang masih jahiliyah itu menghormati bulan Arab. Gak berani perang, gak berani maling, gak berani merampok, gak berani jambret, gak berani membunuh. Kenapa? Menghormati 4 bulan Arab.
pandangan Utsman bin Affan berdasarkan fakta sejarah ini terjadi. Ada satu kabilah minta waktu Rasul untuk mendalami agama beserta kaumnya. Sudah dikasih waktu oleh Rasul, ternyata ditunda. Nah, begitu datang, Rasul tanya, kenapa kamu tunda? Kami menunggu datangnya bulan haram. Karena ketika bulan haram tiba, perjalanan aman, gak ada perampok, gak ada penodong, gak ada penjahat, aman. Artinya apa? Orang Arab jahiliyah itu menghormati bulan haram. Lah kok sekarang gak menghormati bulan haram? Buktinya apa? Korupsi ya jalan terus kan? Ya, korupsi nggak mengenal bulan haram. Karena orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah menghormatinya. Dan bulan Muharram itu sudah biasa itu sebagai bulan pertama. Karena itu penetapan ini semakin meyakinkan bahwa bulan-bulan di sisi Allah itu ya bulan 12 bulan mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Yang kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Karena rukun Islam yang 5 itu adalah haji dan puncak ibadahnya di bulan Zulhijjah, maka benar kalau Muharram dijadikan bulan pertama dalam kalender haji. Nah, yang ketiga, bulan Muharram merupakan bulan munculnya tekad hijrah ke Madinah setelah Zulhijjah terjadi bai'ah Aqabah. Nah, inilah alasan mengapa bulan Muharram disepakati sebagai bulan pertama dalam kalender. Maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah dan 1 Muharram adalah tahun baru. Karena umat Islam tidak begitu akrab dengan bulan ini, maka ya adem ayem saja. Lebih gegap gempita ketika menyongsong tahun baru Masehi. Begitu menjelang Januari itu cepat-cepat ayam orang itu hajatan aja. Walaupun maksiat digelar di mana-mana, tapi bagi seorang Muslim Muharram harus membangkitkan spirit hidup. Nah, mengapa? Karena peristiwa yang terjadi di bulan Muharram itu padat banget. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu di bulan Muharram. Maka spirit yang harus kita ikuti apa? Orang beriman itu, orang Islam itu harus mencontoh rahmat dan rahimnya Allah. Kalau Allah mencipta Nabi Adam dan Ibu Hawa dari tidak ada menjadi ada, maka orang beriman harus selalu mencipta, berkreasi, berinovasi. Apapun yang bisa dicipta, apapun yang bisa dikembangkan sebagai kreativitas dan inovasi. Kan kita dikasih akal oleh Allah untuk terus berpikir, melahirkan gagasan-gagasan baru sebagaimana Allah sudah merancang akan menjadikan khalifah di muka bumi. Karena Nabi Adam sebagai khalifah sekaligus Nabi pertama, maka ya kita harus melanjutkan misi Nabi Adam ini. Kita pun berkewajiban menjadi khalifah yang wastamarakum fiha. Khalifah itu tugasnya memakmurkan dunia ini, bukan perusak, bukan orang yang bermental eksploitasi, tapi membangun, merawat, menjaga, mengembangkan. Itu spirit yang harus kita lakukan. Bulan Muharram Allah menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada, maka kita harus selalu berkreatif, berinovatif, dan mencipta apa yang belum ada. Ibu-ibu,
Kita kan nggak pernah membayangkan kan, waktu kita kecil, nggak pernah bayangkan kalau sekarang ada HP, ya kan, ada wifi, ada link Zoom, ada gadget, nggak pernah. Waktu saya kecil itu telepon itu hanya ada di kecamatan sama stasiun kereta api, dan itu mesti diputerin. Lama-lama ada perkembangan kreasi dari tidak ada menjadi ada. Dan sekarang semua serba ada, tapi masih ada yang bisa kita ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dulu nggak ada yang namanya Grab, Gojek, Gojek, dan guru yang lain. Oh, sekarang sudah nggak repot. Ya. Demikian pula nggak terbayang itu kalau segala yang bersifat digital sekarang ini mendominasi kehidupan manusia. Dan unik, gegap gempitanya semua persoalan berbasis digital itu ketika pandemi. Karena nggak boleh kumpul, ya sudah, akhirnya komunikasinya lewat online, anak-anak sekolah yang lewat online, ujian online. Akhirnya apa? Mau nggak mau ya beli HP, beli laptop. Yang tadinya tidak kenal harus kenal. Yang tadinya orang tua nggak pernah jadi guru, bapak guru, begitu pandemi jadi guru baru. Dan mumet, karena apa? Nggak siap jadi guru. Selama ini kan ibu-ibu kan menyerahkan murid putra putrinya kepada guru kan, antar ke sekolah, pulang jemput, nggak repot kan? Begitu pandemi, banyak ibu wali murid yang nangis karena apa? Yang mumet tadi dia opo, stres. Nah, tapi itu nggak pernah terbayang. Nah, inilah kreasi yang mesti kita bangun. Spirit penciptaan itu harus ada pada diri. Nah, perjalanan Nabi Adam kan melanggar dosa. Allah sudah menyuruh Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Apa? Ternyata ya sama dengan kita. Allah menyediakan semua makanan lebih banyak yang halal dan thayyib. Tapi mengapa manusia kok mencoba-coba yang haram? Nah, di saat firman Allah ini, iblis mendapat peluang. Karena Adam dilarang mendekati pohon ini, maka iblis membisikkan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka tergelincirlah Nabi Adam dan Ibu Hawa atas bisikan iblis. Kemudian apa? Allah hijrahkan dari surga ke dunia dengan model-model wa kunna bitu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Nah, selanjutnya karena Allah murka, kemudian Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, kemudian menurunkannya ke bumi. Selama berada di bumi, Nabi Adam selalu mohon ampun kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu tawwab. Ketika berada di muka bumi, Allah berikan doa pertaubatan yang Bapak Ibu sudah kenal sekali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti apa? Doa ini doa yang paling tua. Doa pertama yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam untuk taubat. Maka karena kita ini anak cucu Adam, oleh Rasul ditegaskan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabina. Tiap-tiap anak cucu Adam pasti berdosa, dan orang berdosa itu baik kalau sadar kalau dirinya dosa kemudian bertaubat kepada Allah. Namun sadar Nabi kullu bani Adam khata'un tidak lantas berarti manusia itu mewarisi dosa Nabi Adam. Nggak ada ajaran dosa waris dalam Islam. Nabi Adam memang berdosa, tapi dosanya ditanggung sendiri, nggak diwaris-wariskan kepada anak cucunya. Nah, disinilah kita harus sadar bahwa himpunan dosa itu nggak terhindar. Kalau dosa yang disengaja orang sadar, tapi yang paling fatal itu kalau nggak sengaja berdosa tapi berdosa. Nah, kalau orang sadar dosa mesti minta maaf atau mohon ampun. Tapi kalau nggak sadar salah, nggak sadar dosa, ya nggak bakalan minta maaf dan mohon ampun. Berarti apa? Dosa numpuk. Maka setiap berdoa, ibu-ibu bangun spirit Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Agar apa? Saat menghadap Allah nanti sudah nggak direpoti dengan dosa. Ada kisahnya. Rasulullah pernah cerita ada seorang raja yang baik sekali, kemudian sakit, diobati apa saja nggak sembuh. Ada seorang tabib yang menyarankan obatnya tuan raja ini ikan. Waktu itu nggak disebutkan ikan apa, dia katakan lele itu ya, atau ikan bandeng gitu. Orang saat istana itu bersukaria, alhamdulillah. Tapi begitu dicari tidak nemu ikannya, padahal sudah musim ikan. Misteri. Semua orang istana bersyukur alhamdulillah karena sedang musim ikan. Tapi begitu dicari ikannya, sampai akhirnya raja yang baik itu meninggal dunia. Rasul bandingkan, ada pula raja yang juara, zalim, sakitnya sama dengan raja yang mati. Diobati apa saja nggak sembuh. Kemudian ada tabib yang datang, oh obatnya tuan raja ini ikan. Orang sak istana sedih karena tidak sedang musim ikan. Ya. Sedih, tapi begitu dicari dengan mudah ketemu. Terus dimasak, diobatkan, sembuh. Sahabat yang mendengar cerita Rasul itu penasaran. Wahai Rasulullah, kenapa Allah tidak berpihak kepada raja yang padahal sedang musim ikan, tentu dimudahkan dapat ikan. Dengan hidupnya raja yang baik, dapat kesembuhan akan menambah kebaikan. Tapi kenapa Allah kok berpihak pada raja yang jelek? Padahal kalau saat itu nggak ditemukan ikan, nggak apa-apa. Kenapa? Tidak sedang musim ikan. Tapi kenapa Allah memberi kemudahan? Padahal raja zalim ini kalau diberi sembuh dia akan berbuat zalim lebih banyak. Hanya wahyu yang bisa menjawab. Rasul berdiam sebentar menunggu datangnya wahyu. Begitu Rasul dapat petunjuk dari Allah, beliau terangkan begini. Raja yang baik pernah melakukan sedikit kesalahan, dan kesalahannya oleh Allah sudah dibalas di dunia ini dengan sulitnya menemukan ikan walaupun sedang musim ikan. Maka wafatnya raja itu yang baik itu
tidak ada dosa sama sekali, karena dosanya sudah dibalasi dengan sulitnya menemukan. Maka raja yang baik menghadap Allah dengan pahala yang tidak ada dosa sama sekali. Sedangkan raja yang jahat hanya pernah berbuat baik sedikit, dan berbuat baiknya raja jahat sedikit itu sudah dibalasi langsung oleh Allah dengan dimudahkannya menemukan ikan, sungguh pun tidak sedang musim ikan. Maka Allah sudah gak punya tanggungan untuk membalasi kebaikan raja jahat, karena kebaikannya sudah diterima di dunia. Dia menghadap Allah dengan kejahatannya. Bisa ngambil pelajaran. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu yang bawa ada gak ada di masa ini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan berhenti. Spirit Rabbana Zolamna Anfusana harus terus kita baca, karena kita nggak tahu akumulasi dosa kita ini seberapa. Dosa tidak seperti raport yang kita terima dari Bapak Ibu wali kelas. Kita nggak tahu. Karena itu bertekadlah jangan sampai dosa terbawa mati. Sebab kalau dosa terbawa mati, resiko sesudah mati sudah nggak ada lagi tobat. Dan ketika dosa terbawa mati, pembersih dosa tidak ada lagi kecuali api neraka. Maka spirit Rabbana Zolamna harus kita bangun dalam hidup. Kenapa? Kulubani Adam khotobu, semua anak cucu Adam bersalah. Dan sebaik-baik orang salah itu kalau sadar akan kesalahannya dan kemudian bertobat kepada Allah. Baik, kita tinggalkan Nabi Adam. Sekarang Nabi Idris. Nabi Idris diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Jadi di dalam surat Maryam 56-57, wa dzkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi. Nah, Nabi Idris tidak banyak kisah tentang kehidupannya, tapi Nabi Idris ini nabi yang sangat baik dan meninggalkan 5 murid yang sangat baik pula. 5 murid inilah yang kemudian membimbing kaumnya Nabi Idris. Nah, lama-kelamaan 5 muridnya Nabi Idris ini satu persatu meninggal dunia. Kaumnya Nabi Idris kehilangan pemimpin. Mulailah ada bisikan, biar mengenang 5 orang ini maka sebaiknya dilukis. Sehingga ketika melihat lukisan itu mengenang kebaikannya 5 muridnya Nabi. Muncul bisikan lagi, lukisan ini mudah rusak, gimana kalau dipatung? Maka 5 ini dipatung. Generasi yang membuat patung sadar kalau ini sekedar untuk mengenang kebaikannya. Generasi yang buat patung mati, ganti anak generasi, patungnya itu disembah. Saat itulah mulailah ada manusia menyembah patung berhala. Itu sejarah awal penyembahan patung berhala, yaitu 5 murid Nabi Idris yang sangat baik itu agar terus kebaikannya dikenang, ajarannya diamalkan, maka dilukis. Lama-lama dipatung, lama-lama patung itu yang disembah. Kata Ibnu Abbas, Allah kemudian menyuruh untuk membimbing kaum yang sudah sesat itu dengan kalimat la ilaha illallah, bahwa Tuhan yang berat disembah itu Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Tuhan itu Al-Khaliq, pencipta. Ciptaannya namanya makhluk. Makhluk aja bukan Tuhan. Makhluk itu ciptaan Tuhan.
Maka kalau makhluk aja nggak boleh dipertuhankan, apalagi Tuhan yang dibuat oleh manusia. Itulah tauhid Islam, la ilaha illallah. Maka kata Ibnu Abbas, mengapa sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman jahiliyah kemusyrikan itu lestari? Padahal dari kurun ke kurun Allah mengutus Nabi dan Rasul hanya menyampaikan kalimat la ilaha. Tapi kemusyrikan terus. Nabi wafat, yang tadinya munafik ganti jadi kafir, yang musyrik tambah sampai Nabi Muhammad. Sampai sekarang kemusyrikan masih lestari. Mengapa? Kata Ibnu Abbas, kemusyrikan abadi itu karena setiap penentang dakwah kebenaran para nabi itu menjelang ajal selalu meninggalkan wasiat. Wasiatnya apa? Jangan sekali-kali meninggalkan ajaran nenek dan kakek moyang. Jangan sekali-kali meninggalkan ajaran leluhur kita. Ternyata wasiat itu kuat, efektif. Sehingga apa? Kemusyrikan sampai hari kiamat tetap ada. Sekarang berapa juta ustadz di dunia ini yang mengajarkan tauhid, tapi jutaan pula orang yang tetap melestarikan kemusyrikan. Perubahan dari Muharram ke Suro itu padat dengan kemusyrikan. Bulannya Muharram tapi digeser jadi Suro, maka muncullah yang namanya gerbek, bubur, jenang, jilbab. Gak ada jilbab Suro. Jadi biar tidak ngantuk. Kemudian apa? Dikemas dengan apa? Kiram bersih desa. Kegiatannya apa? Banteng. Salam. Ya. Baik, kita tinggalkan Nabi Idris. Kita akan bangun sendiri dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang itu bulan Muharram. Ya. Ini ayatnya, wa qala Nuhun Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nuh berkata, ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Dan dikabulkan. Senjata pamungkasnya Nabi Nuh dikabulkan. Nabi Nuh begini, banjir bandang itu azab bagi orang kafir. Karena apa? Nabi Nuh itu diberi usia 950 tahun. Yang ikuti cuma 80 orang yang beriman. Yang menerima ajaran la ilaha illallah itu cuma 80 orang. Kan gergeten, gempes doa. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau sisakan orang-orang kafir tinggal di muka bumi, habis dengan banjir. Bahkan kata para pengamat, banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu banjir terbesar sepanjang sejarah. Karena apa? Selaput kanopi bumi itu pecah, sehingga dari atas turun air, dari bawah pun juga muncrat air, sampai Jabal Jud itu tenggelam. Dalam Kisah Sul Anbiya ditegaskan, ketika banjir itu akan menenggelamkan anaknya Nabi Nuh, Nabi Nuh mengajak, wahai anakku, kemarilah ikut bersama kami. Tapi kesombongan anaknya Nabi Nuh mengatakan, saya orangnya tinggi, kalau nanti akan tenggelam, saya akan naik ke Jabal Jud. Naik dia ke Jabal Jud.
Tapi air terus meningkat sampai Jabal Jud tenggelam. Dan anaknya Nabi Nuh yang ada di atas Jabal Jud juga tenggelam. Berarti apa? Tidak ada banjir sesudah banjirnya Nabi Nuh sebesar terjadinya banjir Nabi. Sesudah Nabi Nuh banjirnya biasa-biasa saja. Menurut para ahli, banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itulah airnya ngendor di Zam-Zam yang sekarang. Karena itu O-nya banyak. Karena itu sampai kiamat nggak akan kering. Ibu bisa hitung kan? Kalau jamaah haji itu 4 juta, semua minggu dari sana masih dibawa pulang. Indonesia 5 liter kan, kali 200 sekian ribu. Padahal 1 bulan di sana itu minuman Zam-Zam. Dan itu sejak ditemukan oleh Nabi Ismail alaihissalam sampai kiamat. Enggak, berarti apa itu? Benar kali itu himpunan air bah yang terjadi pada zaman. Dan steril sekali. Karena apa? Disterilkan oleh bebatuan dan pasir. Suhunya panas, minus kelembapan. Maka dalam kondisi banjir itu semua kaumnya sudah tenggelam. Nabi Nuh berdoa. Nah, ini doa kedua setelah Rabbana dzalamna anfusana. Doa ini adiknya Rabbana dzalamna anfusana. Karena apa? Usianya lama sekali zaman Nabi Nuh. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allah katakan Nuh, Rabbi anzilni, ya Allah turunkanlah kepada kami munzalan mubarakan, tempat yang engkau berkahi. Karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha kuasa menurunkan tempat tinggal yang baik. Nah, spirit yang harus kita bangun. Doa yang ada dalam surat Al-Mu'minun 29 itu kita amalkan. Jadi doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, kita doakan agar apa? Kelak menghadap Allah tidak membawa dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adiknya Rabbana dzalamna juga kita amalkan. Kenapa? Karena kita walaupun nggak banjir bandang air, sekarang kita kebanjiran problem, kebanjiran masalah, kebanjiran krisis rumah tangga. Angka perceraian di Jawa Timur tahun 2018 itu untuk mencapai 100.000 kasus dalam 1 tahun. Sudah dihitung oleh pengadilan. Dan 56% itu bukan cerai. Wanita yang menuntut dicerai lalu berhenti. Ini banjir masalah, kan? Banjir tawaran-tawaran kan? Tawaran maksiat kan selalu membanjiri hati ibu kan? Ya, tawaran game online, tawaran judi online, tawaran prostitusi online, tawaran pinjaman online, tawaran banjir berita bohong, hoax, banjir saling fitnah, memfitnah. Sekarang kita kebanjiran, maka bentengi rumah tangga kita. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul. Itulah spirit Muhammad. Baik, Nabi Ibrahim selamat dari api. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Padahal api diciptakan Allah membakar, tapi untuk Nabi Ibrahim Allah lindungi dengan firman-Nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka milikilah karakter Ibrahim.
yang memiliki ketauhidan tinggi sehingga hukumnya Allah itu dirubah oleh Allah. Untuk apa? Melindungi manusia yang bertauhid tinggi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim belum jadi nabi, itu sudah meluruskan kesesatan ayahnya. Bahwa ayahnya kan penjual patung, pembuat patung, penyembah patung kan, diingatkan oleh Nabi Ibrahim. Padahal belum jadi nabi. Karena itu Nabi Ibrahim dikenal bapak tauhid, bapak monoteisme. Karena itu Allah akan melindungi setiap hambanya yang memiliki ketauhidan tinggi, sampai sunatullah yang namanya hukum Nabi membakar itu dibuat menjadi tidak. Dan menariknya ayat ini yang menyebabkan ada seorang pakar Amerika masuk Islam. Itu karena apa? Dia terkagum. Andai kata Allah hanya berfirman, wahai api, jadilah dingin. Tapi karena ada salaman badan wasalaman, dingin yang menyelamatkan, berarti dinginnya tidak membuat Nabi Ibrahim beku di suasana dingin. Apa jadinya kalau hanya badan saja dingin, tapi dinginnya membeku, kecelakaan. Tapi karena ada wasalaman, luar biasa. Ya, ayat inilah embrio lahirnya teknologi AC, dari panas dirubah jadi dingin. Masuk Islam. Kita tinggalkan Nabi Ibrahim yang sangat monumental itu. Kemudian kebebasan Nabi Yusuf dari penjara. Raja Abdul Aziz kan mimpi, tidak ada satupun yang bisa menafsiri. Nabi Yusuf yang sudah di penjara disuruh keluar, disuruh nafsiri. Benar, akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi menteri pangan karena mampu menerjemahkan mimpinya bahwa akan mengalami paceklik 7 tahun. Nah, kebebasan Nabi Yusuf itu di bulan Muharram. Kebebasan Nabi Yusuf ini menyebabkan Nabi Yakub yang tadinya tunanetra menjadi bisa melihat. Jadi kisahnya ketika Nabi Yusuf diajak pergi sama saudara-saudaranya, kan cemburu. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan sumur, bajunya dilumuri darah binatang, lapor kepada Nabi Yakub kalau Yusuf dimakan serigala. Baju itu disimpan sama Nabi Yusuf, sama Nabi Yakub. Simpan, saking sedihnya sampai matanya tidak bisa. Nah, kemudian ketika mendapat berita bahwa anaknya tersebut sudah kembali, Nabi Yakub mengusapkan pakaian sang anak yang selalu disimpannya ke bagian matanya. Seketika mukjizat diberikan Allah dan penglihatannya kembali. Itu bulan. Nah, ini bukti Nabi Yusuf begitu diangkat jadi menteri pangan, kan bagi sembako ya, bagi sembako, bansos, sebenarnya sudah ada tapi nggak ada unsur politik. Unsurnya hanya menyelamatkan bencana macam. Saudara Nabi Yusuf datang ikut antri, gilirannya ketemu Benyamin, ada barang yang dimasukkan oleh Nabi Yusuf ke kantongnya Benyamin. Untuk apa? Strategi agar bisa nahan Benyamin. Begitu saat pemeriksaan, Benyamin ketahuan kalau di dalamnya ada barang yang berarti ini pencuri, tahan. Nabi Yusuf lapor ke Raja Abdul Aziz, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban sayfan kabir fakhud ahadana makanahu innahu naraka minal muslimin. Mereka berkata, wahai Abdul Aziz, sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Jadi Nabi Yakub tadi. Nah, kemudian
disuruh nahan aja, suruh ngambil ayahnya. Itulah proses pertemuan. Nah kembali anak Nabi Yusuf, Benyamin dan ayahnya. Nah begitu dengar itu Nabi Yusuf Yakub terus mengusapkan matanya dengan pakaiannya Nabi Yusuf. Ada kabar gembira, berarti Yusuf masih ada. Jadi saudara-saudara dulu itu jahat sekali karena ya menganiaya Nabi Yusuf karena cemburu. Artinya apa? Dalam bersaudara itu tidak lepas dari kedengkian di sesama saudara. Spirit itu yang harus kita waspadai. Keturunan Nabi, tidak ikhlas kalau saudara adiknya itu jadi nabi. Yang baik cuma Benyamin aja sama Nabi. Waspada bahwa anak kita itu bisa jadi tidak akur seperti keturunan Nabi Yakub. Tapi pada ujungnya anak baik itu selalu mendapat ridhonya Allah dan ridhonya Allah. Dan skenario perjalanan sampai dicemplungkan sumur, kemudian ditemukan pedagang, terus dijual jadi budak sampai masuk ke istana, itu skenario yang sangat indah sampai ya beliau Nabi Yusuf terfitnah oleh Zulaikha. Jadi Zulaikha tidak bisa membohongi hati, melihat ketampanan Nabi Yusuf tidak bisa tergoda. Namun karena sadar kelakuannya akhirnya selamat. Tapi berita sudah tersebar, bisik-bisik tetangga sudah di mana-mana, apalagi kalangan istrinya menteri, tahu gak itu viral. Begitu viral, Zulaikha ingin membuktikan apakah kamu sekalian juga tahan melihat gantengnya Nabi Yusuf. Diundanglah istri menteri, disuguhi mangga dengan pisau yang tajam. Nabi Yusuf disuruh maju untuk menyampaikan apa? Semua istri menteri terbelalak melihat itu. Sampai apa? Yang dikupas bukan mangganya tapi tangannya. Jadi Zulaikha cerdas sekali, nggak usah ngomong, nggak usah balas dengan omongan yang menambah viral itu nggak perlu. Cuman dengan perilaku semua istri menteri jadi sadar. Oh ya pantas aku dia tergila-gila. Maka apa? Spirit itu harus kita ambil bahwa ya ketampanan dan kecantikan itu kalau tidak dilandasi keimanan bisa jadi sumber fitnah. Bisa jadi sumber fitnah. Maka setiap peristiwa di bulan Muharram harus kita jadikan spirit pelajaran yang penting bagi kita. Kita tinggalkan Nabi Yusuf, ketemu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit ya, sampai terkenal sembuh dari penyakitnya. Ini ayatnya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Sembuhnya ini karena apa? Allah melihat kesabaran Nabi Ayub dan istrinya itu teruji. Nabi Ayub putranya meninggal satu persatu, hartanya berkurang. Kemudian puncaknya dikasih sakit, sampai istri-istrinya itu kabur. Yang menyertai cuma satu orang istri. Setia mendampingi Nabi dalam pengasingan karena sudah diusir ke kaumnya. Dalam pengasingan tetap bertahan dengan kesabaran. Puncaknya adalah ketika istri Nabi Ayub itu kerja di produksi roti, ketahuan ini kan istrinya Nabi Ayub. Kalau nanti penyakitnya Nabi Ayub nular ke sini, kan
orang yang mengkonsumsi roti jadi ketularan, akhirnya di PHK. Begitu di PHK, istrinya Nabi Ayub mikir, nanti makan apa ya besok? Diam-diam dia jual rambutnya di potong. Potongan rambut dijual untuk beli roti. Begitu pulang beli roti, Nabi Ayub tanya, uang dari mana? Kamu sudah nggak kerja, nggak bisa ngomong, jilbabnya dibuka, Nabi Ayub menangis. Karena rambut itu mahkota. Rambut itu mahkota bagi seorang wanita. Jadi dia sedih sekali dengan rambutnya istrinya. Nah, Nabi Yakub dengan kesabarannya dan istri dengan semangat pengorbanannya, Allah menilai cukup. Kesabaranmu sudah teruji. Kemudian oleh Allah disuruh menjejakkan kakinya ke tanah, lantas muncul air untuk mandi sebelum. Itu ceritanya panjang. Kalau saya teruskan sampai asal. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, dan itu pun terjadi pada 10 Muharram. Nanti ibu-ibu baca surat Yunus ayat 90. Ini pelajarannya banyak sekali. Ternyata orang sejahat apapun itu muncul sadar ketika sakaratul maut seperti Raja Fir'aun. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi Bani Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah. Ayat ini harus menjadi spirit. Jangan sampai nyesal di kemudian hari. Taubat itu harus dilakukan taubatan nasuha dan dilakukan wa taubatan qoblal maut, agar tidak senasib dengan Fir'aun. Dan ini terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa menerima kitab Taurat juga di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Ini ayat-ayatnya ibu terima sendiri, ibu baca sendiri. Jadi Nabi Musa unik, memang unik. Jadi terima firmannya itu, menerima Taurat itu dengan cara ya dia pergi ke Gurun Sinai dan sebagainya. Ini Toha 10 sampai 13. Nah ini jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Taurat yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ketika Nabi Musa melihat ada api, kemudian dia menghentikan keluarganya, tunggu di sini, saya tak mendatangi sana. Ternyata Allah mengatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Inna sa'atan atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, persis yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu mengandung himpunan firman Allah mulai dari Taurat, Zabur, dan Injil. Ada semua dalam Al-Quran. Karena itu mengimani Al-Quran sudah sama dengan mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Ini Nabi Yunus, spektakuler. Nabi Yunus itu kan ya kasarannya poring gitu ya. Maka kita jangan poringan. Saking jengkelnya dengan kaumnya yang berwanda itu, dia putus asa.
Sesungguhnya Yunus benar-benar adalah salah seorang rasul. Ketika ia lari ke kapal, jadi dia naik kapal yang penuh muatan, kemudian mengikuti undian karena kalau diteruskan kapalnya terkaram, ya, maka ia dilempar ke laut, kemudian dimakan. Ia ditelan ikan dalam keadaan tercela. Maka Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumil qiyamah." Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Jadi luar biasa. Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat ini berarti apa? Karena kalimat ini dilafazkan oleh Nabi Nuh ketika menghadapi 3 kegelapan dalam perutnya ikan, kegelapan di dasar laut, kegelapan malam, dan keluarnya dengan berzikir seperti itu, maka semua persoalan yang kita hadapi ikutilah jejaknya Nabi Yunus tanpa harus murid dulu. Nggak murid aja banyak masalah, apalagi murid. Semua persoalan hadapi dengan sabar, tetap tenang, panjatkan zikir dan tasbih kepada La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Allah angkat Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa diangkat oleh Allah, surat An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, itu ucapan mereka, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu siapa. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak punya yakin, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa putra Maryam. Maka barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Tetapi sebenarnya di firman Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, begitu spirit yang harus dibangun apa? Berarti apa? Keyakinan La ilaha illallah itu sesungguhnya kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seluruh nabi dan rasul. Maka tidak mungkin Nabi Isa mengajarkan Trinitas. Nabi Isa itu juga mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Karena itu Nabi Isa menurut pandangan Islam Al-Quran, Nabi Isa bukan anaknya Allah, tapi putranya Ibu Maryam. Isa ibnu Maryam, bukan ibnullah. Ketauhidan ini harus kita kuat sehingga tidak mudah terulangi oleh situasi dan kondisi. Yang ke-13, hijrah pertama umat Islam yang dari Mekah menuju ke Madinah. Ini panjang sekali penjelasannya. Ibu, saya kira ini mohon maaf agak kelamaan, 1 jam seperempat saya terangkan. Saya suka menilai gitu ya. Tapi kalau ada yang mau tanya saya di sini. Kayaknya sudah nggak ada. Itu ada. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi disebut Ustaz bahwa kita dianjurkan untuk tobatan nasuha. Bagaimana caranya Ustaz? Apakah ada dituntunkan bahwa ada sholat tobat? Apakah ada tuntunannya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatan nasuha itu rukunnya satu, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Yang kedua, menyesali telah berbuat dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi dosa. Yang keempat, bertekad menjadi lebih baik sebelum dia berbuat dosa. Yang kelima, kalau kesalahannya berhubungan dengan sesama manusia, harus minta maaf. Nah, dari 5 rukun ini, salah satunya enggak ada salah tobat. Karena semua sholat itu ya tobat, ya kan? Semua sholat tobat. Allah dari 5 ini nggak ada rukun yang diantaranya ada sholat. Apalagi setiap ibu selesai salam kan mesti istighfar kan? Ya itu kan taubat. Nah, tapi tetap ada perdebatan itu. Nah, di sini bukan tempatnya berdebat. Biarlah yang berdebat. Kita ambil yang pokoknya saja, yang standar saja. Jadi silakan. Apa Ustaz? Perbedaan haram bulan mulia dengan haram yang dilarang itu gimana ya Ustaz? Tulisannya, apa pelafatannya, kok beda banget maknanya Ustaz? Ya, jadi itulah yang disebut dengan kalimat mustarak. Kalimat satu bermakna ganda. Ya, misalnya salah kata kuruin, wanita yang ditinggal mati, wanita yang masa iddah, wanita itu salah kata kuruin, 3 kali suci atau 3 kali menstruasi. Itu namanya kalimat mustarak. Bisa dipahami iddahnya wanita yang dicerai itu 3 kali suci atau 3 kali menstruasi. Itu dibolak-balik di sana. Nah, sama dengan Masjidil Haram. Masjid kok haram gitu ya. Nah, enggak, artinya di masjid itu kita dilarang berbuat yang mencederai, yang menghinakan kesucian Masjidil Haram. Sehingga Masjidil Haram itu masjid yang suci. Haram berbuat yang dilarang di dalam Masjidil Haram. Arba'atul hurum, 4 bulan yang haram, ini dilarang berbuat yang mencederai, mengotori kesucian bulan haram. Jadi arba'atul hurum itu bulan yang disucikan. Maka haram berbuat yang menodai kesucian bulan haram. Hadiahnya mulia itu tadi Ustaz ya. Setelah mengerjakan itu, iya, dapat kemuliaan. Itulah spirit yang harus kita. Karena gini loh, Bu, hanya orang mulia yang bisa berbuat mulia. Kalau orang hina, gak mungkin bisa berbuat mulia. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, hanya diucapkan oleh lisan yang baik. Lisan yang buruk gak mungkin berucap menjadi baik. Air suci pasti mensucikan. Air comberan gak mungkin bisa dijadikan wudu. Lisan manusia yang berkualitas air comberan nggak mungkin mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibahnya diucapkan oleh lisan yang thayyib. Tahu ya? Sampun Bu. Ya, ini silakan. ini sehubungan dengan grebek surah tadi itu Pak. Nah kayaknya ini malah menjadi tanpa grebek surah di dalam satu desa. Nah, kayaknya ini malah menjadi kurikulum dasar bahwa
kearifan lokal harus diangkat kembali, Masya Allah. Iya Bu, di zaman akhir itu yang namanya sinkretisme, kemudian berbagai bentuk akulturasi budaya itu menjadi pasar yang menggairahkan. Karena apa? Itu menjadi komoditas industri yang menguntungkan. Jadi berbagai produk budaya, apa itu budaya lokal atau budaya tidak lokal, itu sekarang menjadi komoditas industri yang menguntungkan. Tanpa mempertimbangkan itu hukumnya apa. Mereka nggak peduli dengan hukum itu. Apalagi di negara yang multi agama, multi etnis, multi ras, multi bahasa, multi suku, multi macam-macam, itu subur sekali peluang itu. Bahkan agama bisa dinomorsekiankan karena yang dikedepankan adalah yang penting rukun. Nah, dan itu merupakan paket yang dikurikulumkan sekarang. Ya, gubernur mana itu yang mengatakan produk minuman keras itu termasuk budaya lokal, kearifan lokal, minuman keras. Ya, itu rawan sekali karena itu ku anfusaku wa ahlikum naro wa qudha kita jaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, itu gegap gempitanya perkembangan zaman, silakan gegap gempita. Kami punya jalan yang kami yakini akan membawa keselamatan dunia. Komitmen itu yang harus kita jaga. Dan kita tidak sendiri. Sepanjang sejarah banyak komitmen tinggi yang ditunjukkan para sahabat Nabi, para pengikut Rasul, para pengikut sahabat itu tinggi sekali komitmennya. Nggak larut dengan berbagai hal. Baik, terima kasih, mohon maaf. Saya waktu itu nggak bisa masuk karena sakit, dan sekarang sudah berangsur-angsur sembuh. Suara saya hilang karena kita suara saya rusak itu. Saya batuk itu 1,5 bulan. Jadi mohon maaf. Sekarang sudah mulai kembali mudah-mudahan bisa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammad